Selamat datang di tutor miring. Bahasan kali ini tentang kapasitor pada mesin cuci Sharp ya, yang seperti ini. Meskipun bukan merek Sharp, merek yang lainnya, yang penting menggunakan 4 kabel kapasitornya, maksudnya memiliki 4 kabel seperti ini, itu sama saja ya. Kadangkala kita menemui kerusakan salah satunya mati atau sebelahnya mati. Yang perlu kita ketahui, kapasitor seperti ini sebenarnya adalah 2 buah kapasitor yang disatukan dalam satu buah kemasan. Jadi memungkinkan sebelah rusak, sebelah tidak. Indikasinya motor satunya masih berfungsi, motor lainnya tidak. Padahal menggunakan satu kapasitornya, seperti ini ya. Kasus dalam video ini, untuk motor yang sebelah kanan ini pencucinya masih baik, berputar maksudnya. Sementara yang kiri tidak. Dan hasil pemeriksaan ternyata kapasitornya. Nah, berarti kapasitornya yang sebelah itu, yang bagian pengiring itu rusak. Nah, ini kabelnya. Terus bagaimana cara mengetahui kapasitor ini yang rusak, itu ada di video sebelumnya ya. Sekarang bahasan saya tentang bagaimana cara merekayasa kapasitor ini supaya dengan biaya murah kita bisa menghidupkan kembali bagian pengiringnya ini. Ini yang merusakkan bagian pengiringnya. Nah, kita perhatikan 4 kabel ini, kita lihat skema di motor. Pokoknya kita deteksi dulu kabel yang mana yang mau ke mana. Nah, itu ya. Berdasarkan warna-warnanya kita bisa ketahui dengan cara melihat skema yang menempel di motor itu. Mendeteksi kabelnya ya, mengidentifikasi ya lebih tepatnya. Kita identifikasi kabelnya yang mengarah ke motor bagian pengiringnya itu. Jadi kita perhatikan skema pada motor, kemudian kita lacak urutannya. Pertama ini yang biru dulu ya, biru dan merah ini ternyata mengarah ke motor yang kanannya. Berarti yang ini satunya lagi abu-abu dan ungu itu berarti itulah kabel yang mengarah ke motor bagian pengiringnya. Dipastikan dulu mana sambungannya ini. Ini ya, yang abu sama parpel ini ya, itu mengarah ke kiri. Nah, berarti inilah kabel kapasitor untuk yang motor sebelah kiri. Ini kita putuskan saja, karena kapasitor dalamnya itu sudah mati. Sementara yang satunya, yang merah dan biru itu biarkan saja, karena kapasitor ini masih akan kita gunakan, kan rusak yang sebelahnya. Nah, kita fokus di kabel ini. Ini kita pasangi nanti kapasitor seperti ini. Nah, seperti ini, disambung seperti ini. Kemudian dirapikan lagi kabelnya. Ini akan menyelesaikan masalah. Jadi kapasitor seperti ini murah kan. Kita pasangi seperti ini sudah menggantikan kapasitor yang sebelahnya tadi itu. Tapi kapasitor putih itu tetap kita gunakan. Nah, jadi sekarang saya sambungkan dulu ya kabel-kabelnya. Ada pertanyaan, kenapa saya melakukan metode ini, tidak mengganti kapasitornya saja sekalian? Yang pertama, kapasitor putih ini adalah asli bawaannya. Tentu harusnya lebih kuat, lebih tangguh ya, lebih bandel. Tapi kapasitor ini mahal. Itu kemarin saya periksa itu di lapak-lapak online itu, saya lihat harganya sekitar 90-an ribu sampai 120-an ribu. Ditambah ongkir ke daerah saya jadinya total sekitar 150-an ribu. Sementara di toko-toko sekitar saya itu harga dari 150 sampai 200 ribu, cukup mahal ya. Jadi saya berpikir lebih baik kita manfaatkan kapasitor yang murah-murah seperti ini untuk mengganti kapasitor yang sebelahnya. Terus kita tetap gunakan kapasitor yang putih ini karena memang sebelahnya itu masih berfungsi untuk memutar bagian motor pencuci gitu ya. Jadi tanpa mengganti
keseluruhan kapasitor 4 kabel ini, kita cukup putuskan kabel yang 2 yang mengarah ke motor yang kiri ya, motor bagian pengiring, dan kita gunakan kapasitor yang murah ini. Nah, jadi dengan harga murah saya bisa membangkitkan lagi fungsi dari kedua motor itu. Jadi seperti itu ya alasannya. Yang pertama, murah sebagai solusi. Yang kedua, kapasitor putih ini mahal, sayang kalau dibuang, dan itu asli begitu ya. Jadi mumpung setengahnya masih bisa berfungsi ya tetap dimanfaatkan gitu ya. Yang perlu diperhatikan untuk kapasitor pengganti ini adalah nilai yang tertera di kapasitor putih itu. Kita harusnya mengganti dengan nilai yang sama atau sedikit di bawahnya, jangan lebih. Karena jika nilainya misalnya di situ tertera 3 mikrofarad misalnya kan, kita gantikan dengan yang 10 mikrofarad, itu motornya akan panas. Tapi kalau kita menggantikan sedikit lebih kecil nilainya daripada nilai asli, dia hanya berpengaruh pada putaran yang melambat. Putaran motornya akan melambat, tapi motornya lebih awet karena tidak panasnya. Pastikan kembali semuanya sudah terpasang sebagaimana seharusnya. Jangan lupa untuk selalu menutup pintu sebelum mengetes bagian pengiringnya. Oke, sudah dicolok. Coba. Nyala ya. Oke, rebes sudah nyala, aman, tentram. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam DIY.